sebenarnya itu sebagai bentuk jangan sampai kehilangan muka ya. Semua komandan-komandannya, jenderal-jenderalnya sendiri yang dari Iran mati tewas ya, presidennya pun tewas entah itu lewat spionase Israel ya, belum lagi juga tamu kebesarannya dan anak buahnya, pimpinan dia Hamas mati juga di negara dia ya. Jadi komandan-komandannya satu persatu mati semua ya, bahkan jadi struktur organisasinya mulai dari komandan tertinggi sampai level jenderalnya ya, jadi orang-orang dekat Nasrallah, orang-orang dekat Haniyeh, semuanya pada koit semua udah ya. Jadi struktur organisasinya udah pincang itu Hamas sama si Hizbullah ya. Makanya Israel begitu cepat mau ngejajal masuk nih ke wilayah Lebanon ya, karena artinya di situ mungkin komunikasi mereka akan jadi problem ya, rantai komando problem. Bahkan dengar-dengar walaupun ya bisa jadi benar ini ya, bahwa serangan pemimpin baru sepupunya itu yang baru ditunjuk 4 hari ganti Nasrallah aja bisa-bisa juga udah tewas, modar juga, manfaat sekali begitu ya, dan kecepatannya luar biasa ya, jadi susah terdeteksi oleh radarnya lawan begitu. Nah, kita harapkan F-35 udah pernah dipakai, jadi ya akan dijajal juga nih F-15X-nya si Israel begitu ya. Nah, jadi jauh banget, sedangkan si siapa Indonesia aja masih F-16 ya, udah ketinggalan 10-15 tahun yang lalu itu pesawat begitu ya. Sedangkan F-35 hanya beberapa negara ya, Arab Saudi aja minta aja mesti ngemis-ngemis ke Israel. Pak Andi benar. Tadi waktunya udah mau habis nih, suara komandan baru masuk. Komandan, langsung komandan tutup. Ada. Iya. Komandan. Selamat malam. Salam komandan. Langsung. Iya, mengutuk komandan. Iya. Jadi si siapa tuh Iran akhirnya nyerang kayak kemarin, tapi habis nyerang langsung bikin surat pernyataan, statement, dan menyurati lagi ke Amerika. Waktu yang nyerang juga seolah saya juga sudah menyurati nih ke pihak Amerika ya, bahwa saya akan nyerang karena jenderal saya mati ya kan, sama kayak dulu, karena jenderal saya juga diserang, kedutaan dia, konsulatnya juga diserang, maka saya punya hak untuk menyerang kembali. Jadi sebenarnya serangan itu dan surat 2 kali dia menulis ke Amerika itu adalah bentuk tanda ketakutan dia, bukannya bentuk bahwa dia menyatakan seolah lebih kuat daripada Israel. Sebenarnya itu sebagai bentuk jangan sampai kehilangan muka ya. Semua komandan-komandannya, jenderal-jenderalnya sendiri yang dari Iran mati tewas ya, presidennya pun tewas entah itu lewat spionase Israel ya, belum lagi juga tamu kebesarannya dan anak buahnya, pimpinan dia Hamas mati juga di negara dia ya. Jadi komandan-komandannya satu persatu mati semua ya, bahkan jadi struktur organisasinya mulai dari komandan tertinggi sampai level jenderalnya ya, jadi orang-orang dekat Nasrallah, orang-orang dekat Haniyeh, semuanya pada koit semua udah ya. Jadi struktur organisasinya udah pincang itu Hamas sama si Hizbullah ya. Makanya Israel begitu cepat mau ngejajal masuk nih ke wilayah Lebanon ya, karena artinya di situ mungkin komunikasi mereka akan jadi problem ya, rantai komando problem. Bahkan dengar-dengar walaupun ya bisa jadi benar ini ya, bahwa serangan pemimpin baru sepupunya itu yang baru ditunjuk 4 hari ganti Nasrallah aja bisa-bisa juga udah tewas, modar juga begitu ya, baru 4 hari begitu. Jadi
Apa itu tandanya? Ya, selain di dalam peperangan itu adalah kemenangan yang sangat uh, signifikan, ya, kemenangan yang menakjubkan, ya, bisa menewaskan komandan. Kalau seorang jenderalnya bisa dibunuh, seorang pemimpinnya bukan hanya satu dua jenderal yang dibunuh, komandan-komandannya dibunuh, ya, komandan brigade dibunuh, komandan batalion dibunuh. Ya, selain kalau prajurit kan nilainya mungkin satu jenderal itu bisa tergantung, ya, bisa 10.000, bisa 50.000, bisa 100.000 tentara, itu nilai satu jenderal, satu nilai komandan begitu, ya. Seperti kayak Nasrallah itu sebenarnya itu nilainya mungkin puluhan ribu prajuritnya si Hizbullah begitu, ya. Mungkin mereka lebih suka mati ribuan tentaranya daripada si Nasrallahnya mati, ya. Lebih baik mati ribuan tentara Hamas, prajurit Hamas yang cere-cere itu, ya, yang perang di lapangan daripada si Haniyeh mati. Itu kan artinya tuh, ya, mati komandan itu. Jadi udah hancur lebur, dipermalukan semua Iran itu. Nah, daripada kehilangan muka, nah mungkin juga daripada kehilangan muka, ya dia seranglah itu, ya, 300, tapi habis itu dia ketar-ketir, dia langsung beri peringatan, ini adalah serangan kami yang terakhir, jangan lagi kami diserang, kalau diserang kami akan menyerang. Kan begitu tuh bisanya, ya kan. Nah, seolah-olah bahwa ini serangan ya hak kami lah, kami kan jenderalnya udah banyak mati semua, ya, dibunuh. Nah, jadi itu bentuk ketar-ketirnya dia aja, ya. Nah, jadi kalau saya lihat tahu persis lah Iran, ya. Iran itu ya sama lah sama komandan-komandannya, nggak jauh, Haniyeh, si Khaled Masal, si Nasrallah, ya, hanya berani koar-koar di podium aja begitu, ya. Sama si Khamenei juga, ya, nggak beda, seperti kayak Rizik aja, ya, begitu ini suruh dibawanya itu yang berperang, nah, dianya yang ngumpet lah, sembunyi begitu, sekali-sekali tampil seolah-olah heroik, ya, memprovokasi yang bodoh-bodoh, gampang diprovokasi. Iran tahu persis lah, ya, bahwa Israel ini walaupun penduduk mungkin berapa, ya, 1/9, 10 juta banding 90 juta begitu, ya, dan wilayah mungkin 22.000, hampir si Iran berapa tuh, sekitar 1,8 apa 1,9 apa 1,6 juta atau 2 jutaan lah anggap. Itu kan berarti hampir 1/80, 1/90 secara wilayah, ya, jauh begitu. Tetapi dengan populasi yang sekecil itu, yang berbeda jauh, ya, karena faktor kecerdasan, sehingga menghasilkan hasil negara itu jadi makmur, ya, ekonominya maju, ya, penghasilannya besar, rakyatnya sejahtera, sehingga mampu membeli apapun, bahkan bisa memproduksi produk-produk yang canggih, ya. Perbandingan PDB-nya, ya, yang satu kan kalau kita lihat dari data itu sekitar 525 miliar US dollar. Berarti berapa tuh? 525 miliar dolar kalau per rupiah 525 triliun. Berarti hampir 10.000 triliun, ya, PDB-nya. Ya, Iran cuma 413. Berarti ya sekitar 6.000, ya, 7.000, 6.500, 7.000, tapi penduduknya 90 juta, ya. Sedangkan ini 10.000, hanya penduduknya 10 juta, tapi PDB-nya, artinya kan PDB adalah penghasilan produksi dan jasa Israel. Artinya dia memproduksi teknologi, memproduksi alat-alat alutsista perang, produksi pertanian, produksi apa aja, dan jasa juga termasuk begitu, ya. Internet dan teknologi yang lain menghasilkan 10.000, ya, triliun. Sedangkan Iran produksinya dengan negara 90 juta dan luas yang besar begitu, 1/80, hanya menghasilkan 6.000, 7.000. Ya, dia tahu persis begitu bahwa dia masih kategori negara dunia ketiga, miskin, ya, belum kaya begitu, belum makmur begitu, banyak rakyatnya yang miskin yang mesti diurusin, ya, ya, karena negara korup, ya. Negara-negara Muslim, ya, rata-rata walaupun besar, punya sumber daya alam yang besar, tetapi nggak mampu, nggak punya kapabilitas
untuk mengurus, mengelola, memanage dengan baik, ya, berbeda dengan negara-negara yang makan babi, pinter-pinter, ya, semua Singapura, Korea, Jepang, ya, negara-negara Western, ya, USA, semuanya maju-maju, ya, bahkan jadi PDB per kapita jauh banget, jadi artinya penghasilan produksi dan jasa setiap penduduknya, ya, setiap penduduknya itu hampir 55.000 US dollar. 55.000 US dollar tuh berapa berarti? 550 juta, 6 miliar, hampir 9 miliar, ya, 9 miliar. Sedangkan Iran cuman 4.669, jauh, ya, penghasilannya cuman berapa? 70 jutaan, ya, 70 jutaan setahun, bayangin. Jauh, 70 juta dengan 9 miliar, ya, jauh, 1 banding berapa begitu. Jadi artinya satu orang penduduk Israel mampu menyumbangkan buat negaranya, ya, dalam bentuk pajak, ya, untuk membeli apapun, ya, termasuk menciptakan, memproduksi alat-alat perang, membayar tentara-tentaranya, membeli peralatan-peralatan baru, inovasi-inovasi baru. Sedangkan Iran memble, buat makan aja udah susah, melarat begitu, ya. Yang satu kelasnya tahu tempe sama stik dengan makanan-makanan yang berkelas begitu. Yang satu bajai, yang satu BMW, ya, jauh lah kelasnya, ya. Negara miskin sama negara kaya begitu. Ya, jadi anggaran pertahanannya pun jauh banget. Yang satu Israel walaupun cuma 10 juta, 19 miliar dolar, bro. Ya, itu berapa tuh? Hampir 330 sampai 350 triliun. Sedangkan Iran cuma paling 7,4, 7,5 miliar US dollar. Cuman berapa? Paling, ya, 100 triliunan, 1/3, ya. Tapi untuk mengcover wilayah dia yang 1/80, terlalu besar. Jadi ada di Sulawesi, ada di Kalimantan, ada di Papua, ada di Jawa, ya, ada di Sumatera, mesti di cover hanya dengan alutsista pertahanan, baik itu udara, darat, laut, cuman 100 triliunan, ya. Sedangkan ini wilayahnya cuman 22.000 kilo, ya, paling setengahnya Jakarta, ya, setengahnya Jakarta, ya, artinya barang itu semua kumpul di situ, ya. Coveran wilayahnya, areanya kecil begitu. Jadi dia mampu mendefense dengan baik. Coba kalau wilayahnya Israel juga besar seperti Iran, mungkin dia perlu biaya yang lebih besar lagi untuk bisa menyediakan alutsista pertahanan di setiap wilayah. Tapi wilayah dia kecil, tapi dia bisa menjaga dengan baik defense udaranya begitu, ya. Ada Iron Dome, ada Iron Beam, ada macam-macam, ya, Arrow lagi, dan sekarang laser lagi modelnya. Nah, jadi udah susah ditembus, ya. Jadi negara ini benar-benar canggih, memikirkan bukan saja attack tapi defense-nya bagus, ya. Kalau kita main bola attack mulu nggak mikirin defense, ya bobol juga di saat defense lawan bagus. Nah, ternyata ini si Israel bukan hanya defense bagus tapi attack-nya bagus. Nah, itu yang dahsyat begitu, ya, di dalam satu komunitas, dalam satu organisasi, di dalam satu tim. Wah, itu apalagi satu negara. Jadi jauh lah, ya, perbedaannya. Nggak mungkin Iran itu bisa menang. Kemungkinan probabilitas menangnya itu, ya, 1/50 lah, ya, kalau suruh head to head perang begitu, ya. Jadi kalaupun dia udah keroyokin dengan banyak proksinya dari utara, selatan, barat, timur, apapun, ya, mulai dari Hamas, ya, mulai dari yang di Gaza, mulai dari Hizbullah, mulai dari Suriah, Irak, bahkan dia maupun dari Libya sekalipun, ya, nggak bakal bisa begitu, ya, termasuk dari Suriah. Nah, jadi serangan kemarin juga Israel
lihat-lihat, ternyata korbannya nggak banyak ya, kebanyakan ke lapangan terbuka ya. Kalau lapangan terbuka kan emang sistemnya Iron Dome ya, dibiarin aja ya, paling kebakaran sebentar begitu ya, kasih lihat aja. Dan di situ juga mungkin sebagai alasan dia nih, ada efeknya nih, si si Iran nyerang kita, kita nanti mungkin tinggal atur aja, nyantai aja kayak kemarin, mungkin dalam waktu 1 minggu 2 minggu ya akan dikasih juga pelajaran begitu. Lu songong banget sih, baru punya persenjataan persenjataan ecek-ecek aja yang seperti itu, persenjataan tua yang gampang gue patahkan begitu ya. Nah jadi nggak mungkin lah bisa bisa menang begitu ya mereka itu. Jadi keunggulannya siapa Israel itu udah jauh ya, dari pesawat aja sekarang udah, selain F-35 yang dibeli dari Amerika, tapi di sekarang sudah menciptakan lagi yang F-15X kalau nggak salah ya. F-15 itu dulu tahun berapa ya, 80-an kalau nggak salah. Nah, sekarang dipercanggih lagi ya. F-35 itu cuma bisa bawa 4 misil ya, 4 rudal kekuatannya ya, nggak bisa berapa ton dia kapasitasnya kalau nggak salah. Jadi kalau dia menyerang jarak jauh ke Iran, dia hanya bisa membawa 4 rudal. Tapi kalau F-15X kalau nggak salah, dia bisa membawa sampai 12 atau 20 rudal begitu. Jadi itu sangat bermanfaat sekali begitu ya, dan kecepatannya luar biasa ya. Jadi susah terdeteksi oleh radarnya lawan begitu. Nah, kita harapkan F-35 udah pernah dipakai, jadi ya akan dijajal juga nih F-15X-nya si Israel begitu ya. Nah, jadi jauh banget, sedangkan siapa Indonesia aja masih F-16 ya, udah ketinggalan 10-15 tahun yang lalu itu pesawat begitu ya. Sedangkan F-35 hanya beberapa negara ya, Arab Saudi aja minta aja, mesti ngemis-ngemis ke Israel, dibujuk-bujuk supaya ngerayu Amerika senatnya memberikan F-35 ya. Tetapi nggak punya dia F-15X itu, jauh begitu. Makanya negara-negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Jordan, semua, Maroko ya pasti akan pro kepada Israel. Dia takut lah ya, dia juga lebih pintar mungkin analisanya angkat tanda daripada gua cuman koar-koar omong kosong ya, cuman bacot aja gede begitu ya. Ternyata persenjataan gua golok lawan M16 ya, jauh lah begitu. Beda jauh begitu, beda level. Sedangkan si Iran ya paling ngandalin F4, F5, F14 ya, itu model-model tahun 60, 70, 80-an, 90 paling ini ya, model-model ininya Top Gun begitu ya, pesawat-pesawatnya Top Gun. Dan dia karena udah disanksi sama Barat ya, nggak bisa lagi mengimpor suku cadang, jadi susah dia memperbaiki pesawat-pesawat ini. Makanya waktu kemarin Israel menyerang 2-3 titik targetnya dia masuk ke Iran ya, begitu gampang, nggak ada perlawanan begitu. Itu sebenarnya dipermalukan. Israel aja yang masih baik hati, gua nggak benar-benar mau menghancurkan kamu, ini sebagai peringatan aja. Begitu gampang negara gue tuh, dan kecanggihan pesawat-pesawat alat tempur gue tuh masuk ke wilayahmu, kamu nggak bisa apa-apa begitu. Nah, ini mungkin akan dikasih lagi ya sebagai peringatan aja kalau menurut saya ya, bukan benar-benar menghancurkan. Karena siapa namanya Netanyahu kan udah ngomong, kami tidak memusuhi rakyat Iran dan juga rakyat Libanon ya. Yang kami musuhi ini penjahat-penjahat, kriminal-kriminal, teroris-teroris yang otaknya itu ingin membunuh sipil dan ingin melenyapkan Israel, dan mau menguatkan pengaruh mereka di Timur Tengah begitu ya, dengan Syiah dan Khamenei-nya, sehingga kalau dia kuat, disitulah bisa merebut kekuasaan lewat agama, dalam hal ini Islam yang dipakai, karena banyak otak-otak orang Islamnya yang gampang diprovokasi ya, otaknya nggak sampai begitu ya, karena literasinya ya cuman ngafal, cuman ngopi, diberitain hoak juga percaya aja begitu. Nah jadi
nggak mungkin dia tahu persis begitu ya. Nah, jadi Israel ya pasti hanya memberikan peringatan saja ya. Mungkin dia juga sambil ngetes peralatan canggihnya seperti itu. Jadi dengan jarak yang hampir 1.500 sampai 2.000 kilometer ya pasti Israel mungkin sistemnya akan pakai model pesawat lagi ya, karena dia mungkin juga akan menghormati sementara wilayah-wilayah negara-negara lain yang berdaulat ya, kecuali bisa jadi ya dia lewatin mana tuh, mungkin dia harus melewati wilayah-wilayah Irak, atau kecuali dia minta izin sama Arab Saudi atau Yordan untuk melalui wilayah-wilayah mereka. Tetapi terakhir kalau nggak salah Yordan juga akhirnya juga membantu juga ya untuk menghalau rudal-rudal jelajahnya si Iran kalau nggak salah begitu ya. Nah, jadi jauh. Begitu juga di bidang angkatan laut, walaupun mungkin juga kapalnya si itu banyak, si Iran lebih banyak mungkin ya, sekitar 200 dibanding 60, tetapi alat-alat perangnya si ini udah ketinggalan, udah jauh, udah apa sih namanya? Udah jadul begitu, udah jadul ya, jauh. Yang satu BlackBerry, yang satu iPhone, ya beda lah kelasnya ya. secara teknis semuanya lelet begitu ya. Jadi gampang lah itu dilahap semua itu si ini, tinggal Israel mau atau tidak begitu ya. Tetapi kan Israel bangsa yang beradab ya, jadi dilihat-lihat dulu begitu. Nah, belum lagi kalau nuklirnya ya, Iran terbukti sampai saat ini nggak punya hulu ledak nuklirnya, gagal, sudah digagalkan beberapa kali, bahkan para ahli-ahlinya juga sudah dibunuh ya oleh Mossad begitu ya. Jadi nggak bisa apa-apa mereka itu. Sebenarnya mereka ya, makanya mereka hanya bisa pakai proksi-proksi ya. Pakai proksi-proksi ini sekarang bayarannya mahal, uang ratusan triliun yang udah digelontorkan oleh Iran untuk membayar gaji para militer. Bayangin Hamas setiap bulan, katakan kalau dia dibayar 5 juta saja ya, 5 juta $100 lah, kata 5 juta kali berapa? Kali misalnya 30.000 aja, udah berapa itu ya, 30.000 5 juta udah hampir 15 triliunan kalau salah tuh kan, 15 triliunan setiap bulan ya. Belum lagi Hamas, belum lagi yang di Iran, belum lagi yang di Irak milisinya, belum lagi yang di Suriah. Ya habislah duitnya itu ya, hasil minyaknya yang mestinya mestinya bisa dinikmati oleh rakyatnya ya, yang ada jadi sengsara. Makanya rakyatnya marah, nggak suka dengan rejimnya si Khamenei ya. Lebih baik kami itu seperti rejimnya Pahlavi ya, kami hidup aman. Bahkan Iran itu dulu terkenal setelah Mesir ya mengakui kemerdekaan Israel tahun 48 waktu zamannya Syah Pahlavi begitu ya. Tapi setelah si Kadrun ini ya, yang cuman keturunan imigran dari Afghanistan ya, temannya Taliban, si Khamenei ini, Ayatullah, mulai waktu tahun 79-an, ya ternyata ini membawa sengsara rakyatnya ya. Bukannya ngebangun dengan sumber daya yang dia miliki, wilayah yang besar, rakyat, populasi, market, pasar yang besar, tetapi yang ada otaknya cuman perang lewat agama, pembodohan ya. Yang ada akhirnya kan rakyatnya udah jengah, udah malas juga ke masjid-masjid, udah sepi ya, dibayarin juga nggak ada yang mau, dikasih uang pun juga nggak ada yang datang ya. Jadi negara muslimnya kebanyakan pencitraan, cuman bisanya beli aja begitu ya, beli pemain, beli artis untuk jadi, walaupun yang non muslim suruh jadi acting ini setiap hari ya, jadi ya, baca bahasa Arabnya terus begitu kan. Ya, ternyata kan ya cuman pencitraan. Jadi apa yang bisa diharapkan ya, orang akhirnya di zaman internet ini tahu persis lah ya, model-model mereka itu nggak bisa bersaing begitu ya. Jadi negara-negara yang punya nuklir itu kan hanya negara-negara yang kaya ya, negara-negara besar ya,
nomor satu ya Amerika paling banyak ya 8.000 9.000-an nuklir kalau salah ya. Negara-negara besar, negara-negara kaya, negara-negara miskin ya paling Pakistan. Pakistan itu juga gara-gara siapa Amerika waktu perang Taliban ya dikasih lah itu si Pakistan program nuklirnya sehingga mereka memiliki, tetapi kan nggak banyak juga begitu ya.